Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dari kelompok 6, materi tentang tanggung jawab pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pertama, pengertian tanggung jawab. Penanggung jawab pendidikan merupakan suatu keadaan wajib bagi komponen masyarakat, baik individu maupun golongan, dalam menanggung pendidikan yang ada dengan tujuan mencerdaskan masyarakat agar hidup lebih maju dan sejahtera. Manfaat dari pendidikan Islam itu sendiri sangatlah banyak, di mana di dalam Islam diajarkan bahwa jika kita ingin sukses di dunia, maka kita harus berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Jika kita ingin sukses di akhirat, maka kita juga harus menuntut ilmunya. Jika kita ingin sukses di akhirat, dunia dan akhirat, maka kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tanggung jawab pendidikan Islam yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam rangka yang pertama, memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesamaan baik jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama. Yang ketiga, memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dengan setinggi mungkin yang dapat dicapainya. Yang keempat, membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, dengan sesuai pandangan dan tujuan hidup muslim. Ada beberapa pendapat tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Menurut Heri Nur Ali, orang tua adalah ibu dan ayah dan masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pendidikan anak-anak. Menurut Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa orang tua adalah pembina pribadi utama dalam hidup anak-anak. Menurut M. Syafaat Habib mengatakan bahwa orang tua menempati tempat pertama dan orang tualah yang mula-mula memperkenalkan adanya Tuhan kepada anaknya, kemudian mengajarkan sholat, puasa, dan sebagainya. Tanggung jawab pendidikan Islam yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam rangka yang pertama, memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesamaan baik jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama. Yang ketiga, memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dengan setinggi mungkin yang dapat dicapainya. Yang keempat, membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, dengan sesuai pandangan dan tujuan hidup muslim. Tanggung jawab pendidikan Islam menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka yang pertama, memelihara dan membesarkan anak. Yang kedua, menjamin kesamaan baik jasmaniah maupun rohaniah. Yang ketiga, memberi pengajaran. Yang keempat, membahagiakan anak. C. Penanggung jawab pendidikan Islam dalam dunia pendidikan. Yang pertama ialah sekolah. Sekolah atau madrasah adalah lembaga yang penting setelah keluarga. Sekolah berfungsi untuk membantu keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan. 2. Pesantren. Pembangunan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi
menjadi tanggung jawab semua komponen termasuk dunia pesantren-pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan membangun masyarakat. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat, yaitu 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. 2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. 3. Peran serta secara pasif. 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. 5. Peran serta dalam pelayanan. 6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. 7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Sifat-sifat kepribadian dan kewajiban guru adalah 1. Berwibawa. 2. Berilmu pengetahuan. 3. Periang atau gembira. 4. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Manusiawi dan bersifat pemaaf. 6. Bersifat sabar dan ikhlas berkorban. 7. Bersikap adil terhadap semua murid. 8. Mencintai jabatannya sebagai guru. 9. Dapat bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat. D. Penanggung jawab pendidikan Islam dalam media massa. Masyarakat adalah lembaga ketiga setelah keluarga dan sekolah untuk memberikan pengaruh dan arahan terhadap pendidikan anak dan menyampaikan isi ajaran Islam walaupun satu ayat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Bulughul anni walau ayah", rawahul Bukhari, yang artinya, sampaikanlah olehmu apa yang dari kamu walaupun hanya satu ayat saja. Hadis riwayat Bukhari. C. Penanggung jawab pendidikan Islam dalam dunia pendidikan. Yang pertama ialah sekolah. Sekolah atau madrasah adalah lembaga yang penting setelah keluarga. Sekolah berfungsi untuk membantu keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan. Sifat-sifat kepribadian dan kewajiban guru adalah 1. Berwibawa. 2. Berilmu pengetahuan. 3. Periang atau gembira. 4. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Manusiawi dan bersifat pemaaf. 6. Bersifat sabar dan ikhlas berkorban. 7. Bersikap adil terhadap semua murid. 8. Mencintai jabatannya sebagai guru. 9. Dapat bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat. 2. Pesantren. Pembangunan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen termasuk dunia pesantren-pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan membangun masyarakat. D. Penanggung jawab pendidikan Islam dalam media massa. Masyarakat adalah lembaga ketiga setelah keluarga dan sekolah untuk memberikan pengaruh dan arahan terhadap pendidikan anak dan menyampaikan isi ajaran Islam walaupun satu ayat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Bulughul anni walau ayah", rawahul Bukhari, yang artinya, sampaikanlah olehmu apa yang dari kamu walaupun hanya satu ayat saja. Hadis riwayat Bukhari. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat, yaitu 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. 2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. 3. Peran serta secara pasif. 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. 5. Peran serta dalam pelayanan. 6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. 7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Nama saya Haura Hazima, NIM 0303192069. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang penangguhjawaban pendidikan Islam dalam pemerintahan. Di dalam ajaran Islam dikenal adanya sistem pemerintahan mulai dari cara memilih pemimpin, memimpin
masyarakat, membangun bangsa dan negara, hingga mencapai negara yang adil dan makmur. Menurut isyarat Al-Quran, dalam Al-Quran An-Nisa ayat 59 yang artinya, maka orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengikuti perintah yang mengurusi orang-orang yang beriman. Tanggung jawab utama dari pemerintah terhadap pendidikan adalah menangani pendidikan yang islami, dan disinilah sebenarnya letak kunci keberhasilan untuk mencapai hidup yang makmur dan bahagia bagi seluruh masyarakat. Tanggung jawab pemerintahan ini datang dari dua jurusan, yaitu yang pertama, jurusan mereka disiplin untuk mengurusi urusan masyarakat, sedangkan urusan rakyat yang dipilih pokok ialah pendidikan mereka. Yang kedua, karena masing-masing pribadi penjabat pemerintahan itu mempunyai kewajiban pula untuk menyampaikan ajaran Islam walaupun satu ayat. F. Penanggung jawab pendidikan Islam dalam diri sendiri. Dalam menggunakan kaidah fikih, orang Islam dewasa dan berakal sehat disebut dengan mukallaf. Ialah dibebani syariat. Sehubungan dengan itu, apabila manusia telah mencapai tingkat mukallaf, maka ia bertanggung jawab sendiri dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kalau dikaitkan dengan pendidikan, maka orang mukallaf berarti orang yang sudah dewasa sehingga sudah semestinya bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, termasuk apa yang harus ditinggalkan.